Seks itu kan tanda kutip tidak real, fantasi Iya. penuh rekayasa bagaimana. Makanya itu dukungan orang tua itu waktu nyalahin anaknya, ya tanya juga, dia support anaknya nggak? Iya. Itu Keterampilan jadi, apa gitu? keterampilan kan jadi duit juga katanya. Salah satu efek yang mungkin kita sering nikmati, ya, karena kita Iya. nggak sadar masalah itu gangguan tidur. Iya. Jadi pada saat kita itu mau tidur, ngantuk itu sebenarnya dilepas suatu hormon-hormon tertentu yang bikin kita ngantuk. Dan pelepasan hormon ngantuk tadi itu terhambat kalau kita lihat handphone dan dapat stimulasi cahaya terus. Mata kita dapat cahaya yang terang terus Iya. menerus itu Terangsang untuk iya, dia apa melek terus ya, Dok? hormon ngantuknya itu nggak keluar. Iya. Sehingga dia akan betah. Makanya kadang kalau kita lihat YouTube atau lihat apa malam sambil lihat handphone tahan sampai malam kan, Iya. sampai tengah malam. Kalau sampai itu terjadi, ada beberapa efeknya. Nomor satu, yang harus ditanya apakah itu mengganggu produktivitas kita besoknya kan, Iya, oke. kecapean. Yang kedua, yang paling harus diwaspadai adalah kurang tidur itu akan mempengaruhi daya tahan tubuh. Iya. Daya tahan itu bukan sekedar sama penyakit. Daya tahan tubuh itu punya efek yang lebih luas. Lebih luas dalam arti tubuh itu punya mekanisme yang luar biasa sebenarnya untuk bisa mendeteksi kelainan-kelainan yang terjadi dalam tubuh. Termasuk misalnya ada sel-sel yang berubah sifat. Bisa jadi sel kanker atau sel apapun. Itu bisa terjadi dalam tubuh kita, dan tubuh dalam kondisi imunitas yang baik itu salah satu fungsinya adalah mendeteksi perubahan sel-sel tadi. Jadi yang mulai nakal Satpol PP-nya itu agresif lah. Jadi ada sinyal-sinyal ada gitu, Dok? sinyal, oh ini berubah nih, nakal nih, dieliminasi. Oke. Polisi-polisi tadi itu bisa menurun fungsinya jika daya tahan tubuh kita turun. Oke. Jadi kecenderungan terjadi sekarang banyak orang yang mungkin kejadian tumor mungkin lebih banyak. Salah satunya adalah itu tadi, sistem tubuh untuk mendeteksi tadi itu bisa berkurang. Jadi sistem pengendali Sistem daripada. pengendalinya. Oke, Ya. Dok. Itu yang kedua. Yang kedua adalah ini COVID. Musim COVID kan? Iya. Ya, COVID itu adalah virus. Oke. Virus itu obatnya nomor satu daya tahan tubuh. Imun. Ya. Imunitas Oke. kita. Imunitas itu bisa dibentuk dari dilatih. Salah satunya dilatih dikasih vaksin. Itu Vaksin. kan memasukkan sesuatu yang bentuknya seperti virus. Tubuh akan merespon seolah-olah itu virus sehingga dia punya latihan pertahanan. Iya. Kalau kondisi tubuh tidak optimal, dikasih vaksin yang sama, satu responnya bagus, satunya nggak gitu bagus. Itu tergantung kita, bagaimana pasukan dalam tubuh kita merespon vaksin yang masuk ke dalam tubuh kita. Makanya kalau dicek, lebih sama-sama vaksinnya sama lah, merek A. Satu antibodinya naik cuma sekian, satu tinggi banget. Up gitu ya. Nah, itu tergantung bagaimana tubuh tadi merespon terhadap antibodi. Dokter, kembali kepada bidang yang dari panjenengan. Kita tahu bahwa kita tidak bisa menghindar era digital ini. 4.0, 5.0 itu kan sudah berkembang. Bahkan dunia pendidikan. Yang kita lihat sekarang adalah generasi muda kita, terutama anak-anak didik kita, yang sudah tidak lagi face to face sekarang. Mereka harus melalui dengan smartphone. Ini perlu nggak, dokter, dikomunikasikan dengan para pengajar kita, agar para pengajar kita juga tidak lupa mendidik daripada anak didik kita untuk mengenal bagaimana fungsi dan bahayanya otak ketika seperti tadi yang saya juga terkejut, dok. Karena apa, saya juga mengalami begitu loh. Malam tidak terasa bahwa walaupun WA itu kan ternyata juga mengganggu kan, dok. Ya, mau dilanjutkan, dok. Ya, anak-anak itu kayak anak saya tuh ya, anak-anak sekarang tuh nggak bisa lepas dari itu juga ya. Iya. Bapaknya nggak bisa, apalagi anaknya, apalagi mereka lahir ceprot itu sudah otomatis, bahkan mereka lebih canggih cara mainin handphone dibanding kita. Betul. Secara natural Absolutely, dia secara natural Iya. bisa. Itu satu poin positifnya. Dia loncatan teknologinya tuh mereka bisa dengan sangat mudah dibanding kita yang harus belajar menyesuaikan dulu. Kalau dilihat dari efek yang saya khawatirkan justru adalah begini. Kalau bicara pendidikan ya. Iya. Pendidikan itu kan ada ilmunya, Betul. ada keterampilannya, dan ada unsur sikap. Iya.
Ilmunya mungkin dapat, Oke. keterampilan Sedikit. sedikit. Sikap ini yang mungkin nggak dapat. Luar biasa, Dok. Sikap ini yang gimana kita mendidik sikap dengan pembelajaran online itu yang Attitude belum itu ya? Attitude, Ya. sikap, karakter, kan tidak ada interaksi dia. Mohon maaf, Dok. Kalau sudah terhadap attitude apa segala macam dan mental, sikap dan semacam-macam, ini kan juga akan merubah karakter daripada siswa Betul. kita. Betul. Itu kelihatan sekali kayak saya sekarang, posisi saya ketua program studi untuk pendidikan dokter spesialis. Ya. Jadi saya punya 60 dokter yang sedang belajar untuk jadi spesialis bedah saraf. Ya. Di 2 tahun pandemi kemarin mereka paparan kasusnya sangat kurang. Mereka nggak dapat kasus karena rumah sakit isinya COVID semua. Ya. Itu sangat signifikan. Pencapaian keterampilannya itu tidak sebaik di kakak-kakaknya yang dapat Nun paparan sewu, Dok. kasus. Ini sekelas mereka yang sudah after dokter, Sudah. mereka melanjut kepada spesialisasinya itu hanya karena persoalan COVID ini pun itu jadi mandek dan kualitasnya juga beda, Kualitasnya Dok. Luar biasa. karena paparan kasusnya kan kurang. Oke. Orang kan COVID semua. Pada Iya. zaman peak-peaknya COVID kan Dr. Sutomo itu jadi benteng pertahanan untuk semua kasus COVID kan masuk ke situ. Iya. Iya, Dok. Jadi kita mengkondisikan rumah sakit itu memang melayani COVID semaksimal mungkin. Pelayanan yang non-COVID sementara prioritas nomor 2. Iya, Dok. Ya, mau tidak mau seperti itu. Sekarang sudah mulai pulih. Tapi itu berdampak bahwa pencapaian skillnya itu memang nggak bisa dibohongi. Harus ada paparan kasusnya, harus ketemu, harus melakukan. Nah, Iya. dan itu terjadi bukan hanya di sekolah spesialis ya. Di semua level pendidikan yang berkaitan dengan keterampilan, dengan skill itu pasti terdampak. Termasuk yang kita katakan bahwa di SMP, SMP, SMA, interaksi, SMK, betul. bagaimana nanti mereka berinteraksi dengan orang lain. Selama ini kan interaksi lewat Zoom kan pasti beda. Kalau sama ketemu orang langsung, bagaimana bersikap, Oke, bagaimana Dok. itu penting. Saya membaca bahwa dan informasi tentang radiasi daripada smartphone ini. Kalau ini dikaitkan dengan disiplin ilmunya dokter yang di bedah saraf, mohon penjelasan, Dok. Itu memang jadi kontroversi. Apakah kalau pakai handphone itu meningkatkan risiko tumor otak? Itu ada penelitian banyak sekali berusaha membuktikan ya atau tidak. Dan sampai saat ini saya bisa bilang belum ada bukti yang secara jelas mengatakan bahwa handphone menyebabkan tumor otak. Nggak ada. Oke. Ada satu penelitian yang menarik bahwa ada satu tumor jinak tertentu yang berasal dari saraf pendengaran. Itu memang risikonya sedikit lebih tinggi pada orang yang menggunakan handphone berlebihan. Saya lupa berapa jam pastinya. Ya, itu ada yang mengatakan begitu. Yang handphone pegangin terus, nah itu bisa meningkatkan risiko. Tapi tidak bisa dikatakan dia berhubungan langsung, tapi angkanya lebih banyak pada kelompok yang pakai handphone gitu. Tapi untuk jenis tumor yang lain nggak ada. Oke, Dok. Kaitannya dengan persoalan ini, ada nggak kekhawatiran bahwa ini bisa mengarah ke stroke gitu atau ke tumor begitu, Dok? Kalau stroke agak beda. Kalau stroke itu orang bilang stroke ya. Stroke itu apa sih sebenarnya? Stroke itu adalah gangguan aliran darah ke otak. Ke otak, betul. Ya, gangguan aliran darah itu ada 2. Namanya suatu yang mengalir, dia terganggu itu bisa karena tersumbat Betul? atau dia pecah. Iya. Stroke sumbatan atau stroke perdarahan. Perdarahan. Ya itu. Pertanyaannya adalah mengapa dia bisa tersumbat, mengapa dia bisa pecah. Iya. Kalau orang itu sudah kena stroke sampai pembuluh darahnya tersumbat atau pecah, itu kayak pohon, Iya. itu buahnya. Pasti ada akarnya. Akarnya. Akarnya dari mana? Nomor 1, akarnya itu penyakit-penyakit yang menyebabkan penurunan kualitas pembuluh darah. Oke. Contoh, diabetes, Diabetes, ya, oke. hiperkolesterol, Kayak kolesterol, betul. hipertensi. Hipertensi, 3 ini iya. akar utamanya di situ. Jadi kalau kita punya risiko, Iya. kapan kita berisiko seperti itu? Nenek moyang, orang tua, ada risiko bapak, ibu atau apa? Oh, ada. Artinya diabetes. turunan ya, Dok? Turunan. Oke. Turunan itu bukan berarti langsung diturunin, Pak. Bukan, oke. Tapi Warisan kita gitu? berisiko terkena itu lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak ada riwayat keluarga. Jadi bisa misalnya ya? sama-sama makan ini, Oke, singkong. singkong banyak kan karbohidrat. Satu orang punya riwayat diabetes, satu tidak orang tuanya, maka yang punya riwayat diabetes ini
kemungkinan jadi diabetes lebih besar daripada yang tanpa riwayat. Jadi copy pastenya akan lebih ini dok. Kemungkinan dia ada defect memang, sehingga kalau dipapar karbohidrat tinggi, maka dia bisa jadi diabetes. Oke dok, pertanyaan selanjutnya. Kalau dikatakan tadi bahwa itu penyumbatan, pecah, bagaimanapun juga aliran darah ini kan dari jantung dok. Pompa kita dari jantung. Kalau klep ataupun persoalan gagal jantung dan lain sebagainya, nah ini kan bagaimana dokter memandangnya? Kalau ada gangguan katup, kalau tadi kan dokter mengatakan bahwa ini karena diabetes, karena ini karena memang bawaan jantung. Betul. Kalau ada gangguan katup jantung, itu akan menyebabkan, jadi jantung kan pompa ya, detaknya. Dia ada pompa, ada katupnya, sehingga apa yang dipompa itu akan keluar ke sana. Waktu dia rileks, darahnya nggak balik lagi. Kalau ada gangguan katup, salah satunya itu gangguan fungsi katupnya. Darahnya itu keluar ke sana, waktu jantungnya rileks dia balik lagi. Jadi keluar masuk. Itu terjadi turbulensi. Darah yang mengalami turbulensi itu kayak diaduk-aduk gitu, itu risiko menggumpal. Oh, betul. Kalau dia menggumpal, apa yang terjadi? Dia misalnya mengalir, pembuluh darahnya buntu. Oke, jadi beda dengan benturan di kepala dok ya? Beda. Itu karena kalau kelainan katup, itu risiko terjadi penggumpalan darah akibat fungsi katupnya terganggu. Kalau gumpalan darah ini lepas, mengalir di pembuluh darah otak, bisa buntu. Jadi tetap itu juga korelasinya kepada stroke. Itu ada khusus yang kondisi seperti itu. Gangguan irama jantung, gangguan katup, itu bisa menyebabkan darah tadi mudah menggumpal. Maka pada kondisi seperti itu perlu diberi terapi. Terapinya apa? Obat pengencer darah. Pengencer darah. Ya. Termasuk penurun tensi atau gimana dok? Tensi itu enggak. Jadi obat stroke itu ada beberapa macam. Salah satunya adalah terutama untuk stroke sumbatan ya. Stroke sumbatan itu terapinya adalah sambil kopinya dok. Oh ya. Untuk stroke sumbatan itu kita membuat pembuluh darah itu tidak mudah menggumpal. Jadi pada saat dia melewati pembuluh darah yang sempit-sempit itu, dia bisa lewat tanpa dia menggumpal. Gitu. Karena kalau dalam kondisi tanpa obat, dia masuk ke tempat yang sempit-sempit, alirannya nggak bagus, dia bisa keluar dari gumpalan, itu bahaya. Makanya diminum pengencer darah kayak aspirin, seperti itu untuk membuat dia tidak mudah. Mirip obatnya buat jantung, sama juga. Nah tadi dikatakan dok bahwa ketika orang kena stroke itu apa karena memang tensinya yang kalau tensinya tinggi atau rendah? Bisa. Kalau tensinya terlalu tinggi pecah. Oh, oke. Pembuluh darahnya bisa pecah, bocor pembuluh darahnya, edaran otak. Oke dok, kembali ke kawan-kawan dan adik-adikku sekalian yang di baik di SMP, SMA maupun SMK. Marilah kita perhatikan tema kita hari ini karena bagaimanapun juga dampak dari persoalan gadget ini, dampak dari sebuah smartphone itu mengejutkan. Hari ini saya pikir ke otak, tetapi ternyata kepada mental. Bisa dilanjutkan dok, masalah ini dok. Smartphone itu membuka jalan ke akses informasi yang luar biasa. Ya. Salah satu yang harus diwaspadai itu akses-akses yang tidak selayaknya mereka lihat. Ya. Apa itu misalnya? Bapak pasti tahu. Iya dok. Oke. Apa misalnya? Triple X itu. Okay. Seperti itu. Karena itu adrenalinnya. Karena itu menyenangkan buat mereka. Oh, menyenangkan. Oke. Ya kan? Ya, itu untung saya nggak tahu sekarang masih Kominfo masih suka memblokir apa enggak ya. Kalau dulu kan diblokir, syukur alhamdulillah itu sudah diblokir. Tapi ya tetap ada cara-cara teknologi yang bisa membuat itu. Dan itu susah dibendung. Itu yang membahayakan karena otak yang terpapar konten seperti itu sistem neurotransmitter di dalamnya itu berubah. Dia adiksinya di situ. Karena itu kan sesuatu yang menyenangkan. Orang itu bekerja atas dasar sistem reward and punishment di tubuh kita. Sesuatu yang menyenangkan akan kita ulang. Seks itu kan tanda kutip tidak real, fantasi penuh rekayasa bagaimana. Tapi itu dianggap real oleh mereka yang mungkin belum bisa menyaring gitu faktawalnya dan menganggap itu dipraktekkan dalam dunia real. Nah, itu salah satu yang berbahaya dari konten. Jadi kalau untuk orang tua, masukkan parental control. Masukkan kontrol orang tua supaya kita tahu anak kita itu buka apa. Bahkan itu nggak usah secara eksplisit yang eksplisit ya. Kartun-kartun yang ditonton itu kadang-kadang juga memuat. Dok, gimana dengan kondisi game sekarang? Game. Bahkan sekarang dengan game kita bisa cari uang.
Ya. Korelasinya dengan apa yang kita bicarakan hari ini, bagaimana persoalan-persoalan gadget ini yang sehingga secara psikologis maupun medis ini akan jadi masalah. Monggo, Dok. Game itu sebenarnya ada bagusnya karena dia melatih ya. Iya. Sekarang itu begitu keterampilan apa gitu? Keterampilannya jadi duit juga tadi katanya. Jadi keterampilan pekerjaan. Pekerjaan. Tapi tetap ada bahayanya, Dok. Ada bahaya kalau dia kos. Oh, iya. Kan sekarang anak-anak itu beli beli karakter, beli macam-macam. Game itu dapat duit juga kan? Oke. Dia monetisasi juga. Yeah. Orang beli tokennya dia itu kan juga ada. Anak-anak yang tidak memahami itu dia akan menikmati game itu sambil ngabisin duitnya di situ. Iya. Dan itu terjadi kalau sudah dalam tahap kecanduan. Namanya kecanduan itu macam-macam ya. Tadi kita ngomong SXS, ini kecanduan game juga bisa. Iya. Karena dia nyaman di situ, dia bisa jadi tokoh avatar game di situ yang dia tidak temukan aktualisasinya di dunia nyata. Iya. Dia aktualisasi di game di situ, dia direspek di komunitasnya, dia dihargai di situ, dia mendapat pengakuan di situ walaupun itu tidak real. Iya. Tapi dia dapat pengakuan dan itu yang dicari anak-anak ABG labil sekarang kan itu, pengakuan. Jempol dari banyak orang yang dia mungkin tidak dapat dari lingkungan realnya. Orang dari lingkungan realnya cuek-cuek aja. Makanya itu dukungan orang tua itu waktu nyalahin anaknya tanya juga dia support anaknya enggak. Nanti dia cari supportnya di dunia maya seperti Oke, Dok. Sekarang saya pikir bagaimana ini, Dok? Seharusnya bahwa sekolah itu tetap jalan, interaksi guru dengan murid tetap jalan, ilmu tetap ditransfer dari guru kepada muridnya, tetapi penggunaan ini bukan persoalan dibatasi, tapi betul-betul ada sebuah komitmen konsisten bahwa batasan ini loh harus yang harus tidak boleh dilalui. Karena kalau lama-lama ini juga mengganggu otak dan lain sebagainya seperti yang panjenengan jelaskan, Dok. Okay. Gimana, Dok? Nomor satu itu introspeksi buat kita sendiri. Iya. Para bapak dan ibu yang punya anak kecil, gadget itu bukan babysitter. Oke. Ya. Iya. Anaknya rewel, kasihan pun. Beliin gadget biar main. Diam dia tenang. Tenang saat itu. Iya. Betul, dia tenang. Kalau tujuannya bikin anak tenang dia. Dikasih gadget, dia asik di gadget. Padahal memorinya dia jalan. Memori dia menikmati itu, Okay. tapi dia tidak menikmati interaksi sosial dengan orang. Dia sibuk di gadgetnya. Mohon maaf, Dok, kembali kepada pertanyaan saya ingin mengejar. Dok, sekecil itu anak ketika melihat apa sih di otaknya yang terekam? Apa? Ya kalau kita lihat gamenya anak-anak itu, itu kan game simpel-simpel kan. Oke. Tapi itu menarik buat mereka, sesuatu yang berulang, berwarna-warni. Iya. Itu secara stimulasi itu enjoy mereka dan produsen game itu tahu apa yang menarik untuk anak usia sekian, apa yang menarik untuk anak usia sekian. Kalau sudah dewasa, bahkan dewasa aja suka nge-game. Iya. Tokoh-tokohnya kan dibuat seksi-seksi, macam begitu, orang menikmati. Jadi market itu sendiri. Iya, sesuai dengan tahapan usianya mereka sudah create sesuai dengan itu. Kembali ke persoalannya, mengapa saat gede suka game? Karena dari kecil juga sudah dicekokin sama gadget tadi. Iya. Pembatasan itu rasanya kuncinya mulai dari orang tua juga. Dibatasin, kamu boleh main game mungkin sekian. Kadang-kadang anaknya ributnya yang supaya tenang kasih. Udah main itu aja, dia tenang. Bapak senang, bisa ngerjain kerjaan, ibu senang, bisa nonton sinetron, anak tenang, main gadget. Kita sendiri yang permisif sebenarnya. Memberikan kesempatan itu ke anak-anak. Jadi kalau misalnya, oke, kamu nggak boleh main game, terus dia suruh ngapain? Teman-temannya main game semua. Betul, Dok. Dia harus dikasih aktivitas olahraga, disuruh ikut klub basket ikut klub apa. Harus dibuat pengalihan. Nggak bisa anak itu dilarang aja tapi nggak dikasih alternatif. Kamu harus ngapain? Iya. Dok, kalau begitu sebaiknya apakah pertemuan yang Zoom meeting segala macam itu juga di sekolah juga dikurangi? Kalau Zoom meeting itu terpaksa ya kita bikin karena kan pembatasan tatap muka. Iya. Konsepnya itu kan sebenarnya terpaksa. Saya yakin para guru itu juga nggak enjoy amat sebenarnya. Zoom meeting itu kan meeting ini sebenarnya suatu lompatan budaya. Orang yang bapak-bapak guru kuno itu yang nggak suka gadget atau gimana itu jadi terbuka mau nggak mau harus adaptif pembelajaran online. Adaptif, betul. Ya kan? Satu positifnya adalah itu sangat efisien sebenarnya. Kalau kita mau transfer knowledge ya.
Zoom itu kita bisa menjangkau orang seluruh Indonesia Iya. dengan kita duduk di sini. Iya. Kita bisa komunikasi sama yang di ujung Aceh sana sampai di ujung Papua sana, kita semua bisa. Kalau untuk penyampaian informasi, Zoom meeting sangat bermanfaat. Bapak mau meeting sama pengurus-pengurus yang lain, tinggal klik, seluruh Indonesia bisa kita kumpulin dalam undangannya kita sekejap. sampaikan. Iya. Kita sekejap bisa Iya. berkumpul. Dan apakah dok sekarang ada juga yang mengatakan bahwa dia pakai headset free, artinya cukup menjaga jarak. Ya. Apakah ini juga pola aman dalam Ya, itu menggunakan salah smartphone? satu cara supaya katanya menghindari radiasi dan macam-macam. Yang sebenarnya yang perlu ditanyakan itu adalah tujuan dari kita mengerjakan itu apa. Oke. Kalau tadi pemerintah bilang ada PPKM, maka nggak boleh tatap muka, ya Zoom itu jadi solusi, Oke. ya kan? Pertanyaannya, apakah solusi ini sudah bisa memenuhi target capaian yang ingin dicapai? Karakter, sikap, knowledge itu kan belum pernah dievaluasi. Mereka cuma dievaluasi tulisan, ujian ya pasti bisa. Tapi apakah itu sudah pernah dievaluasi? Artinya kemudahan dalam berteknologi, tapi ada resiko yang harus dibayar. Ya, risikonya ada. Dan ini terpaksa kita ambil karena kita nggak bisa ketemu kan, Oke. nggak bisa tatap muka, dan apalagi si Om ini mulai datang, Oke. Omikron. Omikron. Ya. Si Tamu Om- yang tak diundang. tamu yang tak diundang tapi dia udah masuk. Udah masuk. Penularan di Indonesia sudah transmisi lokal. Iya. Itu sudah berarti sudah ada, cuma nggak Iya. kedetek. Iya. Jadi itu nggak bisa nggak. Jangan melihat Zoom itu sebagai satu dia tuh tools. Iya. Kayak Pak Parang lah, Iya. bisa buat nyabit rumput dia bersih, tapi kalau salah juga bisa buat nodong orang kan. Iya. Dok, ada nggak terapi tertentu yang alami yang ada di seputar kita, di rumah kita, agar orang tua turut membantu kepada anak-anak, mungkin nak minumnya ini, mas, mbak minumnya ini, mbak tidurnya harus jam sekian, mbak harus menghindari ini, kan begitu. Gimana dok? Tidur minimal Pola 6 makan jam mungkin. sampai 8. Maksimal. Maksimal 8, Iya. optimal 6. Iya. Banyak tidur juga nggak bagus. Itu akumulasi mulai pagi sampai pagi lagi, atau Ya, dihitung. harus tengah malam dia harus tidur? Enggak juga sih. Kadang mereka siang tidur mungkin sejam boleh lah. Tapi minimal biasanya 6 jam itu optimal ya. Iya. 6 jam optimal, tidur yang berkualitas ya. Iya. Tidur yang berkualitas. Terus yang kedua, pola makan ya harus sehat. Dan tadi Bapak singgung stroke, Iya. kolesterol. Kita tadi sama-sama gendut kan ini. Iya, betul. Nah, itu memang harus contoh yang Happy tidak tapi, baik. tapi happy. Iya. Harus dijaga makanannya. Kemudian kalau memang ada riwayat keluarga yang kena, kita harus lebih waspada. Oke. Oh, nenek saya atau ayah saya diabetes, saya harus hati-hati, jangan banyak karbo karena kalau dipapar gula yang tinggi dia berisiko lebih tinggi. Iya. Oh, bapak dan ibu ada hipertensi, darah tinggi, kita harus hati-hati, rutin cek. Iya. Intinya deteksi, jangan ragu untuk melakukan screening. Screening itu nggak nunggu kita sakit, Pak. Kayak orang misalnya pap smear ya. Iya. Pap smear itu dikerjakan oleh ibu-ibu bukan nunggu dia ada keluhan serviknya, tapi pada saat dia sudah mencapai usia tertentu di mana beresiko, kerjakan. Iya. Dok, Gitu. begini. Kapan kira-kira ketika kita divonis nih? Tetapi bukan pada persoalan medisnya. Ketika kita merasa sudah di rumah sehari-hari, saat kapan? Apa yang kita rasakan? Sehingga kita harus segera melakukan rehabilitasi. Kita harus segera melakukan tindakan medis misalnya. Apa yang harus dilakukan, dok? Maksudnya konteksnya untuk sakit atau Untuk sakit. Ada gejala atau bagaimana kita harus. Jadi untuk yang bidang panjenengan, dok. Dan saya? Iya. Kira-kira ketika dijumpai hal-hal seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Oke, kalau di bidang bedah saraf nomor 1 yang harus diwaspadai itu adalah risiko stroke. Iya. Stroke itu ada namanya stroke ringan, Iya. yang akan pulih dalam waktu 24 jam. Ya, itu sering kali terlewat. Contohnya itu kayak Seringkali terlewat. Nah, ini- terlewat karena dianggap ngeblank sebentar atau Oke. apa. Misalnya gejalanya itu kayak dia megang sesuatu, kemudian gampang lepas, jatuh, kayak kelemahan. Itu hati-hati. no connect nih. No connect atau kok lemes ya. Tahu-tahu jalannya kakinya agak lebih berat sebelah. Atau jadi gejala stroke itu muncul tergantung area mana yang terganggu. Iya. Kalau yang kena itu area yang mengatur gerak, maka gejala yang muncul gejala gerak. Iya. Lemas separuh, kaki nyeret.
Iya. Tapi juga stroke itu bisa juga kena di area yang tidak mengatur itu. Gejalanya tidak nampak. Tapi gejala itu misalnya kena di otak bagian depan, gejala yang terjadi itu adalah perubahan perilaku. Oke. Ini menarik, Dok. Perubahan perilaku biasanya gampang lupa. Oke. Otak kita kan 3, Dok. Iya. Otak besar, otak kecil. Otak kecil. Oke. 2 ada kanan dan kiri. Iya, oke. Jadi kalau sampai itu yang terjadi, itu pun efeknya kepada sesuatu tertentu yang juga berbeda, Dok. Bisa beda-beda. Oke. Jadi kalau misalnya stroke kita nulis tangan kanan, Iya. berarti otak dominan kita di kiri. Kiri, betul. Sebaliknya memang betul. Otak dominan itu berarti fungsi bicara kita juga di kiri. Oke. Kalau kita kena stroke di sisi kiri, amit-amit ya, itu bisa bisu, nggak bisa ngomong. Oh. Di sisi kanan mungkin nggak masih bisa ngomong. Atau dimulai dengan perubahan sisi letak bibir? Bisa, kalau itu karena dia lemas. Tapi Iya. bisa juga semua oke, tapi dia nggak bisa ngomong. Dia mau ngomong nggak bisa. Itu bisa juga. Itu bukan persoalan pita suara, Dok. Bukan, persoalan prosesornya. Prosesornya. Prosesornya keganggu. Dan di mana letak prosesornya? Di kanan atau di kiri? Kita tanya, nulisnya pakai tangan mana? Oh, nulisnya tangan kanan. Oh, berarti otak dominan. Harus di-reset ulang lagi ya, Dok ya? Kalau sudah buntu gitu agak susah. Dok, Ya. kembali lagi, Dok, bahwa bincang-bincang kita sekarang bincang-bincang ringan tentang bagaimana teman-teman muda kita, anak-anak kita yang selalu menggunakan smartphone ini. Artinya bahwa kalau saya menangkap pembicaraan dokter dari awal dari hingga sekarang kan memang tidak ditemukan secara faktual bahwa gadget ini atau smartphone berakibat kepada persoalan-persoalan tertentu pada otak. Ternyata kan, tetapi masuk ke otak melalui jaringan melihat, merasakan, ada perubahan attitude perilaku. Ini kan sama juga bahaya, Dok. Ya. Sama juga masalah kan begitu. Nah, sekarang kalau yang panjenengan tahu bisa diobati mungkin dengan obat apa, tetapi kalau yang ini kan nggak ketemu obatnya, Dok. Bagaimana, Dok? Itu bagian dari kultur ya. Iya. Kayak misalnya sopan santunnya kalau kita lagi meeting, Iya. itu nggak boleh disambil buka handphone. Iya. Ya, itu namanya budaya, itu bagian dari kebiasaan. Iya. Apa yang ditetapkan di situ. Jadi Iya. misalnya, contoh di rumah aja lah. Saat di meja makan, aturannya apa? Boleh buka handphone nggak? Iya. Contoh gampang ya. Karena nggak mungkin interaksi itu terjadi kalau semua sibuk di handphonenya sendiri-sendiri. Contoh paling gampang kalau di rumah. Kapan kita jangan sibuk ngurusin orang yang jauh, tapi peduli sama yang di dekat. Oke, Dok. Kembali ke konsensus yang berlaku di keluarga itu. Ada keluarga yang strict, makan handphone taruh. Atau kita bikin, saya sama teman-teman lagi makan gitu, kita taruhan, handphone ditaruh. Siapa yang pertama kali ngambil handphonenya dia yang bayar. Itu bisa dibuat gitu. Supaya kita benar-benar Lomba untuk melatih kita attitude. kita menghargai yang datang. Betul. Interaksi mereka udah jauh-jauh datang meluangkan waktu bareng sama kita, terus kita sibuk sama orang yang jauh di sana. Kecuali itu memang emergency atau pekerjaan. Apa salahnya kita stop 30 menit untuk beresin urusan dengan orang sekitar. Artinya begini, Dok, bahwa kalau di lingkungan kami, lingkungan santri itu kan adab. Ya, adabnya. Ya, adab. Artinya bahwa sebenarnya otak kita Allah membuat sedemikian sempurna, excellent, sangat sempurna. Tapi hanya karena persoalan ini yang juga sampai sekarang belum diketahui kebenarannya kan begitu, Dok ya. Sehingga membuat mental dan attitude kita jadi berubah. Kawan-kawan, sahabat-sahabat dari Singkong dan Kopi, terus kita ikuti pembicaraan kita yang nanti akan berlanjut dan terus. Beliau hari ini harus kembali ke Dr. Sutomo dan beliau sudah bersedia untuk kita akan membicarakan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan bidang-bidang beliau. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Tapi sebelum itu tolong ada closing statement, Dok. Monggo. Closing statement. Iya. Kepada teman-teman yang lagi dengerin, kita semua nggak bisa lepas dari ini pasti ya. Ini bagian dari kehidupan kita, sudah jadi kebutuhan pokok. Yang penting bagaimana tools yang bermanfaat ini jangan jadi hal yang merugikan kita. Secara tahu batasnya, hanya tinggal mau kerjain atau tidak. Oke. Terima kasih, Dok. Rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabatku Singkong dan Kopi, saya yakin obrolan kita bermanfaat dan kita akan ketemu kembali. Salam Singkong dan Kopi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.